Nah, di sini ada dua aliran ma'rifat. Pertama, ma'rifat siddiqiyah. Yang kedua, ma'rifat turabiyah atau aliyah. Jadi ada dua jenis ma'rifat. Pertama, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar disebut siddiqiyah. Ma'rifat siddiqiyah itu ujung ma'rifatnya tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada ibarat, tidak ada kalam. Pernah dengar ada orang berbicara begitu? Ma'rifat itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Ini namanya ma'rifat Abu Bakar As-Siddiq. Coba kita lihat ya, kalimatnya di sini. Di halaman ke-9. Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, al-ajzu anil andarkil idraki idrakun. Al-ajzu, lemah. Al-ajzu artinya merasa lemah. Daripada apa? Daripada mendapatkan ma'rifat, pengetahuan. Idrak itu pengetahuan. Ma'rifat itu ilmunya, prosesnya namanya idrak. Ketika seorang hamba mengaku, ya Allah, semakin aku mengenal engkau, semakin merasa aku tidak mengenal siapa engkau. Itu ma'rifat Sayyidina Abu Bakar. Diungkapkan dalam bahasa lama, bila harfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau begitu tutup buku, tutup kitab. Betul lah. Gimana? Mau tutup kitab malam ini? Abu Bakar cukup dengan diam. Apa kata Rasulullah kepadanya? Wahai Abu Bakar, jika ada hamba berdua, salisuhuma Allah. Salisuhum Allah. Jika ada orang berdua, maka ketiganya adalah Allah. Disebut dengan muraqabah. Muraqabah. Disebut muraqabah adadiyah atau muraqabah ma'iyah. Yang lebih tepat muraqabah ma'iyah. Apa arti muraqabah? Merasa dilirik, diawasi, dijaga. Apa arti ma'iyah? Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar tidak ada kalam, dia hanya merasakan bersama Allah. Itu sebabnya zikir Sayyidina Abu Bakar, zikirnya khafi, matanya dipejam, lidahnya dikunci ke langit-langit, lalu dia diam. Hanya menyebut Allah, Allah. Ya. Itu ma'rifat Sayyidina Abu Bakar. Bahkan lafaz Allah pun nanti tidak disebut lagi. Cukup nafasnya naik turun. Bawah, bukan berarti itu nama Allah. Itu bunyi nafasnya. Disebut zikir tanafus, zikir anfas. Nafas berbunyi. Apapun bunyi di alam semesta, itu bunyi tasbihnya. Jika burung berkicau, kipas angin berbunyi, nafas kita juga berzikir. Itulah bunyi zikirnya yang baru diungkap oleh ulama terdahulu. Ternyata di dalam ungkapan itu ada lagi ungkapan, di balik ungkapan itu ada lagi ungkapan. Ternyata tiada batasnya. Maka kitab ini kalau orang katakan ini nggak boleh dikaji, kalau ini tidak boleh dikaji, kenapa Syekh Arsyad Al-Banjari tulis kitab ini? Ya? Bahkan ada yang lebih berjilid-jilid dari kitab ini. Banyak. Saya punya banyak, kawan-kawan saya punya banyak. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan kepada seorang imam. Ya? Baik. Ada yang kedua, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disebut Abu Turab karena pernah tertidur di masjid, lalu Nabi SAW ambil debu di sayangnya kepada saudara sepupunya dan juga mantunya, maka disebut ya, Abu Turab. Turab itu artinya debu, bapak debu ya. Juga ada yang mengatakan bukan itu, beliau tidak mau konfrontasi, bertengkar dengan istrinya, lalu beliau mengalah, keluar dari rumah, enggak tidur di kamar, tidurnya di masjid,
beralaskan tanah. Disebutlah Abu Turab. Kita kalah sama Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali nggak mau tekar sama bininya. Ya. Kenapa? Pada diri Sayyidatuna Fatimah ada sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, dia bid'atun minni, Fatimah bagian dariku. Menyakitinya, menyakitiku. Nah, ini nggak boleh juga nih, ya. Bukan berarti istri kita kalaupun bukan zuriat Nabi, wah kamu kan bukan anak Nabi. Nggak begitu ya. Lihat cara mereka menghormati pasangannya. Kita minta ampun kepada Allah jika menyakiti pasangan-pasangan kita. Astaghfirullahalazim. Ya. Apa kata Sayyidina Ali? Kullu ma takhtur fi khayalik. Kullu, setiap yang takhtur, yang terlintas fi khayalik, di dalam khayalmu, imajinasimu, kecerdasanmu, wa tasawwur fi balik, wa tasawwur fi balik, dan semua apa yang tertasawurkan, tasawwuru ya, bukan tasawwur, fi balik, dalam balmu. Bal itu artinya akal, pikiran. Fallahu bi khilafi dzalik, Allah berbeda dengan semua yang engkau bayangkan, yang engkau gambarkan. Kenapa? Allah lebih dahulu ada dari semua akal. Maka akal tidak akan sanggup membayangkan Allah. Inilah sebabnya haram membayang-bayangkan zat Allah. Boleh belajar ma'rifat zatullah, tapi haram tafakkur fi zatillah. Itu dua hal yang berbeda. Ma'rifat zatullah ujungnya laisa kamisli syai', tiada yang serupa dengannya. Itu ma'rifat zatullah. Tapi kalau memikirkan zat Allah, belajar malam ini 1 jam lagi gila. Pasti. Maka itulah alasannya kenapa asas tasawuf mesti berakidah yang sahih, akidah yang benar. Meskipun demikian kita akan tetap dituduh orang sesat, nggak ada masalah. Yang penting kita sadar bahwa kita lurus. Kita sadar bahwa imam kita siapa. Ya.